Cerita berawal dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Xiao Xiao yang sedang digantung di atas pohon, yang tak lama kemudian datanglah seekor siluman dan rupanya Xiao adalah umpan yang sengaja disiapkan ayahnya untuk menangkap siluman yang meneror desa. Namun, setelah menangkapnya, siluman itu tiba-tiba memberontak, sehingga di tempat lain, terlihatlah tokoh utama kita, ya, Sun Wukong, sang raja monyet, Zubaji, si babi, Shao Jing, dan satu lagi yang paling penting daripada mereka yang bernama Tang Xuanzang atau biksu yang membawa mereka ke barat untuk mencari kitab suci. Ketika sedang berjalan sambil bercanda, tibalah mereka di sebuah desa yang bernama Desa Tanpa Batas, yang baru saja si Wukong bertanya apakah desa itu ada orangnya atau tidak. Tiba-tiba rupanya desa itu adalah desa di mana Xiao tinggal, dan setelah melihat 3 orang siluman, dia pun dengan lantang mengatakan jika desanya tidak menampung atau bahkan boleh dilewati siluman. Xiao pun kembali menghujani biksu Tang dengan panah di mana Wukong tak begitu sulit menghentikannya dan berhasil menghentikan hujan panah itu sebelum mengenai gurunya. Ketika keadaan semakin memanas, datanglah sesosok siluman dari jembatan yang tengah berlari ke arah desa, di mana Wukong yang takut siluman itu melukai gurunya pun langsung menghentikannya, yang akhirnya siluman yang menyebut dirinya sang Raja Singa pun dibuat kalang kabut oleh Wukong, di mana dia berhasil mengalahkan si Raja Siluman menggunakan tongkat saktinya. Keberhasilannya mengalahkan Raja Singa yang notabene merupakan musuh besar desa pun, Xiao berubah menjadi 180 derajat dari sikapnya yang tadi. Ia langsung menjamu sang biksu dan pengawalnya dengan makanan yang sangat banyak, layaknya sedang mengadakan sebuah pesta. Melihat 2 adik seperguruannya yang rakus, membuat Wukong ingin menjahili mereka, di mana dia mengatakan makanan itu memang sengaja penduduk siapkan agar membuat mereka semua kenyang, kemudian para penduduk akan memanggang mereka untuk dijadikan santapannya. Merasa perkataan Wukong ada benarnya, membuat Baji dan Wujing memilih untuk tidak melanjutkan kembali aktivitas makan mereka, sehingga biksu Tang yang tidak ingin ada kesalahpahaman pun langsung mengajak Shao bicara serius terkait tempat apa ini dan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ketika hendak menjelaskan, salah satu tetua desa langsung mengambil alih dengan menjelaskan terkait tempat apa ini, yang ternyata merupakan sebuah gunung bernama Situo, memiliki 800 mil yang penduduknya berprofesi sebagai petani dan pemburu. Beberapa tahun lalu, hewan di sini sangat ramah untuk diburu, sampai di suatu waktu, para hewan berubah menjadi monster dan berkembang menjadi siluman pemakan manusia. Siluman itu mempunyai 3 raja, yaitu singa hijau, gajah, dan terakhir burung unta, sehingga populasi masyarakat di Gunung Situo lambat laun semakin berkurang, yang membuat Xiao sebagai anak dari kepala desa pun berkewajiban untuk melindungi masyarakat, seperti yang mereka lakukan bersama si kakak yang melakukan pemburuan siluman gajah, namun berakhir dengan sang kakak yang diculik dengan siluman tersebut. Tetua desa yang terlalu banyak tahu pun membuat Wukong dan Baji merasa curiga jika dia bukanlah manusia biasa, sehingga si tetua yang merasa identitasnya sudah terbongkar pun langsung berubah wujud dan menunjukkan siapa dia yang sebenarnya.
Rupanya si bapak tua merupakan orang yang Wukong kenal, utusan dari langit yang dikirim untuk memperingatkan Biksu Tang dengan pengikutnya agar membantu warga desa dari serangan siluman gunung, di mana Wukong yang kesal dengan penghuni langit pun mengajak yang lainnya untuk segera pergi dari sana. Si bapak tentu menghalangi Wukong untuk tidak pergi. Dia beralasan bahwa Wukong adalah orang yang tepat untuk dalam mengemban misi ini. Namun karena tugas Wukong hanya untuk melindungi Biksu Tang untuk mengambil kitab suci ke barat, tentu ia tak mau untuk mendapatkan tugas lagi. Sehingga si bapak yang mulai kehabisan ide pun berhenti untuk membujuknya dan mulai membujuk yang lain termasuk Biksu Tang, di mana beliau tidak menolak ataupun menerima, melainkan menuruti kehendak ketiga murid yang selalu menjaganya. 无奈我半点法力都没有，这一路上全凭我3位徒弟护送我。 Sebelum pergi, si bapak tua itu mengatakan bahwa sebentar lagi akan diadakan pertemuan ribuan siluman, sehingga Xiao yang mendengar hal tersebut langsung bersujud kepada Wukong yang disusul oleh warga desa, berharap Wukong dapat menolong mereka. 请求你们，救救我们吧！ Malam harinya, Baji dan Wujing mulai memperdebatkan apakah mereka akan membantu desa atau tidak, di mana Biksu Tang kembali memberikan tepuah dengan sangat bijak, yang meski begitu tetap memberikan keputusan ketika muridnya terkait penyelamatan tersebut, sehingga Wukong yang bergerak ingin membantu pun akan menghajar siluman seorang diri, yang membuat Biksu Tang sangat bangga kepadanya. 师傅，听你夸我一句，可真不容易啊！ Di tengah diskusi itu, datanglah Xiao yang memberitahu jika besok dirinya akan pergi ke sarang siluman demi menyelamatkan warga yang ditahan. Dan jika dirinya tidak kembali, dia berharap Wukong mau menyelamatkan warga menggantikan perjuangannya. 明日啊，我那猴哥陪你去。 那就多谢长老了。 Keesokan harinya, Wukong, Baji, dan Xiao tengah pergi ke markas siluman untuk menyelamatkan para warga yang ditahan, di mana perjalanan mereka yang dipenuhi dengan canda tawa, meski Wukong sendiri masih tahan harga agar selalu dianggap dewasa dan disegani oleh semuanya. 怎么样？ 没点情趣。 Sesampainya di depan markas musuh, mereka bertiga kebetulan bertemu dengan sekelompok penghuni markas yang baru saja berpulang dari berburu, di mana Xiao yang sudah berdandan mirip siluman rubah yang dibantu dengan Wukong yang memberikan dia ekor pun membuat ketua dengan rombongan itu tidak merasa curiga dengan mereka bertiga. Apalagi setelah si ketua tahu jika kedatangan mereka untuk mengikuti pertemuan ribuan siluman yang diadakan 3 raja superiornya. 那走着吧。 Selanjutnya, si ketua itu membawa mereka ke suatu markas, di mana Wukong yang ingin memulai rencananya pun mengajak si ketua itu untuk berbicara empat mata, sedangkan Baji dan Xiao disuruh membantu siluman lain untuk memasukkan buruannya ke dalam tahanan. Dengan alasan ingin memberi ketua hadiah, Wukong langsung mengambil identitasnya dan sedang mencari di mana raja siluman itu berada, di mana Wukong langsung berhasil menemukan kediaman para raja setelah melihat siluman kroco yang sedang sibuk mengantarkan makanan kepada mereka. Sesampainya di tempat si raja, Wukong yang berpenampilan menyerupai si ketua pun mulai bercerita ngawur tentang dirinya yang bertemu dengan Wukong di tempat yang tidak jauh, di mana perilaku dan wawasannya yang mencurigakan pun membuat si raja singa curiga dengan kroco yang ada di hadapannya, sehingga 那孙悟空的事，我何时跟你提起过？ Xiao dan Baji sendiri dibawa di tempat tahanan yang rupanya adalah warga penduduk desa, di mana Xiao yang tidak sabar ingin menyelamatkan mereka pun langsung mengambil tindakan. Dan setelah warga diselamatkan dan para siluman mulai berdatangan, Baji yang ingin terlihat keren pun meminta Xiao dan para rombongannya untuk pergi dan membiarkan Baji melawan para siluman sendirian. Karena tak sanggup melawan siluman sendirian, Baji memutuskan untuk lari dari mereka. Namun bukannya pergi keluar, Baji malah tersesat dan memasuki ruang para raja bertarung. Sehingga
Dengan adanya Baji, Wukong harus bersusah payah untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan mereka pun sampai tertelan oleh Raja Singa, di mana Wukong yang tidak bodoh pun langsung menyerang si raja yang langsung di dalam perutnya. 大圣饶命！我马上释放所有百姓。行，那我就信你一次。 Setelah mendengar permohonan si Raja Singa, bahkan bersumpah untuk akan bertaubat pun membuat Wukong yang akhirnya melepaskannya. Di mana si Raja tidak ingin terlibat masalah bersama Wukong pun sampai mengantarkan Wukong, Baji, Xiao, dan para tahannya kembali ke desa dengan siluman gajah yang menjadi tumpangannya. Malam hari setelah sebagian tahanan telah dibebaskan, warga akhirnya berpesta untuk merayakan kepulangan mereka. Yang di tengah pesta tersebut datanglah Raja Singa dan Gajah untuk mengundang si Wukong makan di istananya. Di mana Wukong yang merasa ada sesuatu yang tidak beres pun memutuskan pergi sendiri sekaligus mengutus dua adik saudaranya untuk menjaga Biksu Tang dan para warga untuk menghindari jikalau ada serangan yang tak terduga. 报告师傅。 Sesampainya di markas tiga Raja Siluman, rupanya si Raja Burung Unta pun ikut hadir pada pertemuan kali ini. Di mana si Burung Unta yang terlihat paling baik dan kuat dari kedua kakaknya pun mulai memprovokasi Wukong setelah membuat kedua kakaknya ketar-ketir. 看来大圣是当狗当习惯了。说什么？ Semakin malam, perkataan si burung semakin sulit untuk ditolerir oleh Wukong. Apalagi setelah si burung mulai berani menunjukkan kekuatannya, membuat si Wukong semakin emosi, yang hal itu berhasil dilerai oleh Raja Singa. Sehingga Raja Burung yang kecewa pun langsung meninggalkan acara dengan alasan ingin beristirahat. Setelah kepergian si burung, Wukong kembali melanjutkan acaranya dengan para raja yang tersisa. Tanpa sadar si burung pun datang ke desa untuk menculik Biksu Tang serta membantai para seluruh penduduk desa. Kembali ke desa, alangkah terkejutnya Wukong setelah melihat keadaan desa sudah tidak baik-baik saja. Dan setelah mengetahui si Biksu Tang dan kedua adiknya telah diculik oleh burung dari Xiao, Wukong pun langsung kembali ke markas para raja berharap dia masih sempat menyelamatkan gurunya. Biksu Tang dan kedua murid yang sekarang dengan kondisi sedang diikat di dalam dapur, di mana si gajah yang sedari awal ingin memakan Biksu Tang pun juga pergi ke dapur dan langsung melahapnya saat itu juga. Sesampainya di markas musuh, Wukong tidak melihat siapapun di sana kecuali atek-atek siluman dan setelah mengintegrasi ketua siluman yang dulu membawanya pun akhirnya mengetahui di mana gurunya dibawa pergi. Setelah sampai di pusat Gunung Situo, Wukong yang ditemani Xiao pun mulai mencari keberadaan si biksu. Dan setelah melihat dua siluman pembawa sulu, Wukong pun langsung menyimpulkan bahwa mereka ada di dapur. Ketika Wukong melihat gurunya tidak bersama mereka, dia langsung marah-marah dan menyalahkan mereka berdua atas kelalaiannya menjaga sang biksu. Di mana si Baji yang tidak terima akan hal itu enggan menyalahkan Wukong yang telah meninggalkan mereka dan berpesta bersama para raja siluman. Wujing yang awalnya bersikap baik dengan tidak menyalahkan Wukong pun terkena semprot dari Wukong yang merasa kecewa karena mereka tidak bisa menjaga biksu dengan benar. Sehingga Wujing yang juga merasa kecewa memilih pergi bersama Baji dan meninggalkan Wukong sendirian. Xiao sendiri pergi ke tempat tahanan untuk menemukan kakaknya, di mana ia langsung melepas seluruh tahanan mumpung para siluman tidak ada yang menjaganya. Di istana terlihat tiga raja sedang mendiskusikan tentang mereka akan menelang Biksu Tang untuk mereka bertiga. Yang di tengah diskusinya itu datanglah satu keroco yang melaporkan bahwa para tahanan sudah lepas sekaligus kedatangan si Wukong dengan penuh kemarahan.
得让那猴子死心了。 Si burung pun memilih untuk menemui para tahanan yang di sana. Sudah ada Wukong dan Xiao yang sedang melawan para siluman keroco, di mana si burung yang baru saja datang pun langsung mengambil Xiao dan 你还想来救人？ Wukong hanya bisa melihat dengan penuh amarah ketika si burung membunuh para tahanan sekaligus Xiao tepat di depan mata kepalanya sendiri, di mana Wukong dengan penuh amarahnya langsung membawa jasad Xiao ke Istana Langit untuk meminta pertanggungjawaban dari Sang Buddha. Wukong pun marah-marah kepada Sang Buddha karena membiarkan 3 siluman di Gunung Situo memakan banyak korban jiwa, di mana Sang Buddha menjelaskan jika sebenarnya Xiao merupakan bentuk transformasi Wukong yang sudah menunggunya sejak lama, dan alasan kenapa Buddha tidak bertindak terhadap 3 siluman karena sebenarnya hal ini merupakan ujian tentang Biksu Tang. Entah Biksu Tang bisa melewatinya atau tidak, hanya Biksu Tang lah yang akan menentukannya. 路怎么走，你自己决定。 Baji dan Wujing pergi ke tempat yang berbeda, berharap tidak saling bertemu lagi. Namun, baru saja berpisah, wajah mereka tampak bingung dan menyesali kejadian di masa lalu terkait kegagalannya menjaga sang biksu, apalagi setelah mereka mengingat kenangan indah yang sudah dilewati. Wukong sendiri masih bersama kuda sang biksu pun memutuskan untuk melawan para ribuan siluman itu sendiri. Yang betapa kagetnya saya setelah mengetahui ternyata selama ini kuda yang biasa sang biksu naiki rupanya adalah seekor naga merah. Sehingga si Wukong pun tidak jadi sendiri untuk melawan para ribuan siluman, karena mulai sekarang dia akan melawan para siluman bersama sang naga di sampingnya. Tanpa bercocok-cocok di awal, Wukong langsung berdiri di hadapan ribuan siluman yang dibantu sang naga. Dan pertarungan terhenti karena kedatangan si Raja Singa dan Gajah untuk kembali melawan si Wukong, di mana si burung lebih memilih untuk tetap duduk di singgasananya, sedang bercakap kepada sang biksu yang rupanya masih hidup, karena satu syarat jika mereka ingin memakannya harus berdasarkan keridoan dari biksu itu sendiri, yang jika tidak ridho, tidak akan ada satupun manfaat yang dapat diambil, sehingga memakan sang biksu akan sama saja dengan memakan manusia biasa lainnya. 圣僧愿不愿意放下普度众生的执念？ Ketika Wukong akan bertarung dengan si Raja Singa dan Gajah, tiba-tiba Baji dan Wujing datang untuk membantu Wukong melawan para Raja Siluman, sehingga Wukong yang mengerti maksud kedatangan mereka pun langsung bergegas pergi ke tempat Raja Burung untuk melawannya. Betapa kagetnya Wukong melihat gurunya terlihat baik-baik saja, di mana Wukong dari awal sudah dipenuhi amarah pun langsung bertarung melawan si burung. Dan ketika Wukong berada di ambang kekalahan, akhirnya sang biksu pun ridho jika dirinya akan dimakan si burung, asalkan si burung bersedia melepaskan Wukong dan tidak menyakitinya lagi, di mana si Wukong sendiri yang dipenuhi amarah pun tiba-tiba saja berubah bentuk, sehingga setelah berhasil mengeluarkan gurunya, Wukong pun berniat menghabisi si burung sampai mati. Namun, ketika akan memukulnya, datanglah sang Buddha yang menghentikan Wukong saat itu juga. Rupanya kedatangan sang Buddha di sana untuk memberitahu bahwa Biksu Tang telah lulus dari ujiannya, sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanannya ke barat untuk mencari kitab suci. 护着师傅，走了。 Dan ya, tamat. Ending yang sangat memuaskan.
Dan ya, bisa kalian nilai sendiri seberapa bagus film tersebut. Pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah janganlah kalian untuk terburu-buru mengambil keputusan. Pikirlah secara matang sebelum memulai sesuatu, karena bisa jadi apa yang kalian lakukan dapat merugikan diri kalian sendiri maupun orang lain. Terima kasih.